Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Cerita kali ini berjudul Ratapan Istri Kedua. Aku kesal mas, apa sih hebatnya dia? Perempuan kampung kayak dia, bagusan juga aku kemana-mana. Dengus Widya sengit. Sabar Wid, sabar. Kamu emang cantik, pintar, wanita terpelajar. Tapi kamu harus ingat, kamu itu nggak bisa punya anak, dan Heru sangat ingin memiliki anak. Ujar Isman, kakak laki-laki Widya. Widya mencibir dan kemudian dirinya mulai terisak. Beberapa bulan sebelumnya. Mas, tolong temani aku lihat kebun teh yang ada di Bandung. Sudah 2 bulan aku nggak kesana. Ajak Heru kepada Isman, kakak dari Widya, istri Heru. Pagi itu mereka telah bersiap berangkat ke Bandung. Widya menyiapkan segala keperluan untuk suaminya. Sudah hampir 2 bulan, Heru tidak mengontrol perkebunannya yang di luar kota. Karena dirinya harus menemani Widya yang baru saja melaksanakan operasi pengangkatan rahim. Widya menderita penyakit kista akut dan harus segera ditangani. Jalan satu-satunya demi menyelamatkan nyawanya adalah dengan mengangkat rahimnya. Sebenarnya terasa berat bagi Widya untuk melakukan itu semua. Pasalnya, sudah 7 tahun mereka menikah, namun mereka belum dikaruniai keturunan. Sudah 2 kali Widya hamil, namun selalu keguguran. Dan kini, istrinya sudah tidak memiliki rahim. Pupus sudah harapan Heru untuk memiliki keturunan. Selamat siang juragan. Sapa Asep, salah seorang pegawai yang dipercaya Heru mengawasi perkebunan tehnya. Siang, gimana Sep? Kamu apa kabar? Tanya Heru ramah. Saya juragan. Sahut Asep. Gimana sama perkebuannya Sep? Aman? Tanya Heru lagi. Aman juragan. Pokoknya mas juragan nggak perlu khawatir. Selama ada Asep mah. Candaan Asep membuat tawa di bibir Heru yang selama 2 bulan ini hilang entah kemana. Tiba-tiba, seorang gadis berparas jelita lewat di hadapan mereka. Gadis itu terlihat lugu, polos, dan sangat manis. Heru nampak terpesona melihat kedatangannya. Punten Mang Asep, Lilis terlambat. Barusan Lilis ngurusin bapak dulu yang sedang sakit, ucapnya dengan sopan. Oh ya Lis, kok naon atuh? Jawab Asep. Nuhun Mang, sahut Lilis kemudian pergi dan membaur bersama pekerja kebun yang lain. Heru sama sekali tidak mengalihkan pandangannya terhadap gadis itu. Isman, kakak iparnya, menatapnya sengit ke arah Heru. Dasar mata keranjang. Awas saja kalau sampai macam-macam sama adikku. Aku gak akan segan-segan menghabisinya. Kerutu Isman kesal. Sep, eta saha? Tanya Heru penasaran. Oh, itu mah Lilis kan. Bapaknya teh kerja di sini. Tapi sudah seminggu bapaknya sakit. Jadi Lilis teh gantiin bapaknya. Gitu kan. Jelas Asep. Heru mengangguk paham dan masih menatap lekat wajah gadis itu. Sejak pertemuannya dengan Lilis, Heru terus-menerus memikirkan wajah ayu Lilis. Dia mulai tak enak makan dan tak nyenyak tidur. Dan selalu rajin mengontrol perkebunannya 2 minggu sekali. Namun dirinya tak lagi mengajak Isman, karena takut gelagatnya dilihat oleh Isman dan nantinya akan menjadi penghalang dirinya untuk bertemu dengan Lilis. Namun keanehan itu mulai membuat Widya curiga terhadap Heru. Dan suatu hari, Widya menanyakan perihal suaminya kepada Isman. Mas, kamu tahu gak sih akhir-akhir ini Mas Heru itu kenapa? Tanya Widya curiga. Kenapa gimana? Isman bertanya balik. Ih mas, serius dong, aku nanya. Ketus Widya. Wid, suamimu itu sedang puber kedua, atau lebih tepatnya jatuh cinta lagi.
jawab Isman dan membuat Widya terkejut. Sebuah pukulan melayang di bahu Isman. Mas, kamu yang bener dong jawabnya. Aku serius mas, gerutunya kesal. Aku serius, Wit. Semenjak kepergian Heru yang pertama kemarin, sikapnya jadi aneh. Masmu ini lihat dengan mata kepala sendiri loh. Kalau Heru itu sedang curi-curi pandang sama gadis desa di sana. Namanya kalau nggak salah Lilis. Ya, Lilis. Jelas Isman membuat Widya terbakar cemburu. Widya mengepalkan tangan dan mendengus kesal. Awas aja kalau Mas Heru berani macem-macem. Heru nampak bahagia bisa berkenalan dengan Lilis. Lilis adalah gadis yang sangat anggun, baik dan sopan. Meski dari keluarga sederhana, namun Lilis terlihat bahagia dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam kesehariannya. Lilis pribadi yang tak mudah menyerah dan putus asa. Dia selalu optimis dan bekerja keras. Dia juga sangat menyayangi kedua orang tuanya. Tapi sejak ibunya meninggal, ia hanya hidup berdua dengan bapaknya. Sore itu cuaca sangat mendung. Para pekerja di kebun sudah bersiap pulang. Terlihat Lilis sedang merapikan barang bawaannya. Heru menghampiri dan menawarkan bantuan untuknya. Lilis sudah berusaha menolaknya, namun Heru memaksa. Akhirnya Lilis memperbolehkan Heru membawa sebagian barangnya. Mereka berjalan menuju rumah Lilis. Namun di tengah perjalanan, hujan turun dengan derasnya, disertai angin dan petir yang menyambar. Karena rumah Lilis masih lumayan jauh, akhirnya Heru mengajak Lilis berteduh di sebuah gubuk kosong yang masih berada di sekitar perkebunan. Udara dingin menyeruak menusuk tulang. Hujan disertai angin itu menjadi saksi bisu di antara dua insan yang duduk saling berdekatan. Ada rasa yang tak biasa di hati keduanya. Rasa yang seharusnya tak pernah tumbuh di antara mereka. Sebuah cinta terlarang yang tengah tumbuh di hati Heru dan Lilis. Mereka berdua hanyut dalam buaian kemesraan. Setelah hujan reda, Heru menyuruh Lilis untuk segera merapikan pakaiannya. Lilis menunduk merasakan kekhawatiran yang mendalam. Heru menghampiri dan memegang pundaknya. Lis, kamu gak perlu khawatir. Aa pasti bertanggung jawab. Aa cinta Lilis. Ucapnya meyakinkan gadis polos itu. Tapi bukannya Aa sudah punya istri? Tanya Lilis ragu. Aa akan bicara sama istri Aa. Kamu tenang aja. Istri Aa orangnya sangat baik. Dia pasti ngerti kok. Ujar Heru menenangkan hati Lilis. Lilis pun tersenyum lega. Apa? Kamu mau nikah lagi? Gila kamu mas. Apa salah aku mas? Aku udah berikan yang terbaik buat kamu mas. Bentak Widya geram. Aku mohon Wid. Aku butuh seorang anak yang akan menjadi penerusku nanti Wid. Tutur Heru memolas. Anak yang jadi alasan kamu. Padahal kamu tuh sebenarnya enak-enakan selingkuh sama dia, ya kan? Bentaknya lagi. Aku kilah Wid. Makanya aku mau memperbaiki semuanya dengan berkata jujur sama kamu dan meminta maaf ke kamu. Aku juga minta izin sama kamu buat merestui aku sama Lilis. Ucap Heru penuh harap. Widya menangis dan pergi dari hadapan Heru. Dirinya tak sanggup menahan perih yang tengah menyayat hati. Dia membanting tubuhnya ke kasur dan menangis. 1 minggu kemudian. Saya terima nikah dan kawinnya Lilis Setyaningrum binti Ahmad Juhari dengan mas kawin tersebut tunai. Ucapan ijab kabul Heru lantang terdengar di antara penghulu dan para saksi. Sah! Heru terpaksa menikahi Lilis secara siri demi untuk menjaga nama baik Lilis kalau-kalau suatu hari nanti tiba-tiba Lilis hamil anaknya. Heru belum bisa menikahinya secara negara karena sampai saat ini Widya belum memberi izin untuknya. Namun Lilis menerima alasan Heru dengan lapang dada dan menjalankan hari pernikahannya dengan bahagia.
Sedangkan di rumahnya, nampak Widya sedang mengamuk memecahkan barang-barang dan foto-foto pernikahannya dengan Heru. Widya tak menyangka dirinya akan diduakan oleh Heru. Widya menangis sejadi-jadinya. Isman tak sanggup melihat penderitaan adiknya dan segera merangkul Widya. "Aku sakit, Mas. Kenapa ini semua terjadi sama aku?" ratapnya. Isman geram menyaksikan pengkhianatan yang diberikan Heru kepada Widya. 1 minggu kemudian, terlihat Heru tiba di rumahnya dengan mobilnya, dan dia membawa serta Lilis ke rumahnya. Rencananya Lilis akan dicarikan tempat tinggal di kota, karena bapaknya baru saja meninggal, dan di kampung Lilis sudah tidak memiliki saudara. Widya nampak kesal dan geram melihat kedatangan Heru dan Lilis. Widya menatap Lilis dari ujung rambut hingga ujung kaki dan tersenyum sinis. Widya kemudian pergi begitu saja tanpa menyapa Lilis. Lilis menunduk sedih. Heru berusaha menghiburnya dan membawanya ke kamar tamu supaya Lilis bisa beristirahat. Widya mengunci dirinya di kamar dan tidak akan keluar sebelum Lilis pergi dari rumahnya. Lilis memberikan kabar gembira kepada Heru bahwa dirinya tengah hamil 2 minggu. Heru nampak girang mendengar kabar itu. Lain halnya dengan Widya. Darahnya mendidih, emosinya memuncak. Bagai tersambar petir ketika mendengar kabar itu. Heru bergegas pergi ke rumah Lilis untuk menemani Lilis melakukan check up ke dokter kandungan. "Aku kesal, Mas. Apa sih hebatnya dia? Perempuan kampung kayak dia. Bagusan juga aku kemana-mana," dengus Widya sengit. Sabar, Wid, sabar. Kamu memang cantik, pintar, wanita terpelajar. Tapi kamu harus ingat, kamu itu gak bisa punya anak, dan Heru sangat ingin memiliki anak, ujar Isman, kakak laki-laki Widya. Widya mencibir dan kemudian dirinya mulai terisak. Isman merasa tidak berdaya dibuatnya. Satu sisi ia sebetulnya tidak terima adiknya disakiti oleh Heru. Tapi di sisi lain, ia juga mencemaskan kehidupan Widya jika ia bercerai dari Heru. Wid, Mas yakin Heru sebetulnya tidak benar-benar mencintai Lilis. Ia hanya menginginkan anak dari Lilis. Mas pastikan Heru akan menceraikan Lilis setelah anak mereka lahir, tutur Isman, memberikan secercah harapan untuk Widya. "Mas yakin?" tanya Widya penuh harap. Yakin sekali, jawab Isman mantap, yang sebetulnya ia pun merasa ragu dengan ucapannya. Jadi mulai sekarang kamu harus bersikap baik sama Lilis. Entah ada Heru ataupun tidak, kamu harus pura-pura menerima Lilis, supaya Heru menganggap kamu itu istri yang tegar, dan pasti Heru makin sayang sama kamu, bujuk Isman. Widya mengangguk paham, namun sebenarnya ada niat terselubung di dalam hati Widya. 3 bulan kemudian, Widya nampak sibuk menyiapkan acara 4 bulan kehamilan Lilis. Widya nampak memberikan perhatian penuh terhadap Lilis. Heru senang akan perubahan sikap Widya. Benar saja, Heru semakin menyayangi Widya dan menuruti semua perkataannya. Hal ini dimanfaatkan Widya untuk sesekali menjelek-jelekan Lilis ketika Heru sedang pergi keluar kota. Perlahan, Heru mulai termakan ucapan Widya. Tak jarang, Heru memarahi Lilis hanya karena hal sepele. Tak mau minum obat misalnya. Padahal Lilis sangat mual jika harus meminum obat terus-menerus. Dan jika Lilis mengidam minta sesuatu, Heru menjadi malas membelikannya, karena selalu terbuang sia-sia. Padahal, Lilis sangat ingin memakannya. Namun karena si jepang bayi di dalam perutnya lah, ia selalu mual ketika menelan makanan. Heru juga sudah jarang mengantarnya check up ke dokter kandungan. Karena setiap jadwal check up, Widya selalu membuat alasan agar Heru tidak pergi darinya. Alhasil, dengan terpaksa,
Lilis pergi sendiri dengan taksi di saat perutnya yang kian membesar. Tibalah hari di mana Lilis melahirkan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Lilis merasakan kontraksi di perutnya. "Au, ya Allah, sakit!" rintihnya. Saat itu Heru sedang berada di Bandung. Heru menitipkan Lilis pada salah seorang tetangga dekat kontrakan. Heru berpesan agar Lilis segera dibawa ke rumah sakit jika sewaktu-waktu dia akan melahirkan. Benar saja, Lilis kian merasakan kontraksi pada perutnya. Dan tetangganya itu membawa Lilis ke rumah sakit. Tetangganya itu berusaha menghubungi Heru. Namun ponsel Heru tidak bisa dihubungi. Kemudian dia menghubungi Widya, karena tahu Widya adalah istri pertama Heru. "Halo," sapa Widya. "Mbak Wid, ini Lilis sudah mau melahirkan. Saya sudah bawa dia ke rumah sakit," tuturnya. Widya nampak girang, bukan karena Lilis akan melahirkan anaknya, namun karena sebentar lagi Heru akan menjatuhkan talak untuk Lilis. Widya bersama Isman bergegas ke rumah sakit. Mereka menunggu di depan ruang bersalin. Dan tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan. Seorang perawat membawa keluar bayi lucu itu dan membawanya untuk dibersihkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu membuat tangis haru di wajah Widya. Terbersit rasa iba di dalam hati Widya. Namun egonya mengalahkan rasa kemanusiaannya. Ia secepatnya menghubungi Heru dan mengatakan bahwa anak Lilis telah lahir. Heru terdengar sangat bahagia dan tak sabar ingin segera melihat putranya. Widya secara tiba-tiba menanyakan hal yang membuat Heru marah dan mengecewakan dirinya. "Mas, setelah anak ini lahir, kamu akan menceraikan Lilis kan?" tanya Widya. Apa? Cerai? Sejak kapan aku bilang gitu? Justru aku akan mengesahkan pernikahanku dengan Lilis secara negara, supaya anakku memiliki identitas, jelasnya. Widya mematikan teleponnya dan menatap geram. Hatinya seakan tercabik-cabik dan amarahnya seperti badai di laut lepas. Rasa iba dan kasihan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan itu tiba-tiba saja hilang dari dalam hatinya. Yang diinginkannya hanyalah melenyapkan Lilis dan bayinya. Ponsel Lilis berdering, kemudian ia mengangkatnya. "Halo Mas Heru," sapa Lilis girang. "Halo sayang, gimana keadaannya kamu? Gimana anak kita?" tanya Heru. "Alhamdulillah, Lilis udah ditangani sama dokter-dokter di sini. Anak kita sehat, Mas. Anak kita laki-laki. Sangat mirip sama kamu, Mas," jelasnya. Terdengar tawa bahagia dirasakan oleh Heru. Ia sudah tak sabar ingin melihat darah dagingnya. "Tunggu Mas ya, minggu depan Mas pasti pulang. Mas masih ada kerjaan di sini yang gak bisa ditinggal. Salam sayang buat kamu dan anak kita. Mwah." Ucap Heru kemudian mematikan teleponnya. 1 minggu kemudian, terlihat Heru keluar dari mobilnya dan berjalan dengan tergesa-gesa menuju pintu rumah Lilis. Heru sudah tidak sabar ingin melihat darah dagingnya yang telah lahir itu. "Lilis?" Sapanya kepada seorang wanita yang tengah duduk menghadap jendela dan terlihat sedang menyusui bayi. Lilis menoleh dan tersenyum bahagia melihat kedatangan Heru. Heru buru-buru mengangkat bayinya dari gendongan Lilis. Dilihatnya dengan lekat wajah mungil di hadapannya. "Anakku," ucapnya lirih. Heru sangat senang karena setelah sekian lama akhirnya dirinya bisa menggendong bayi. "Aku sudah melahirkan anakmu, Mas. Aku harap sudah bisa memberikan kebahagiaan untukmu," tuturnya sedih.
Heru tersenyum bahagia, seraya menatap wajah Lilis yang pucat. Lis, kamu sakit? Tanyanya cemas. Enggak mas, aku baik-baik aja. Jawabnya seraya berlalu melangkah ke kamar. Heru masih tersenyum bahagia, sambil sesekali mengecup kening anaknya. Maaf ya Lis, Mas gak bisa mendampingi kamu sewaktu bersalin. Dan baru sekarang Mas bisa pulang ke sini. Soalnya sedang ada masalah di perkebunan yang harus Mas selesaikan sendiri. Jelasnya sambil melangkah masuk ke kamar, menghampiri Lilis yang tengah duduk menatap jendela kamar. Gak apa-apa kok mas, Lilis udah baik-baik aja. Jawabnya datar. Heru kemudian menidurkan bayinya di kasur dan berpamitan untuk ke kamar mandi. Setengah jam kemudian, Heru terkejut ketika mendapati Lilis dan bayinya sudah tidak ada di kamarnya. Heru mencari ke sekeliling rumah kontrakannya, namun Lilis dan anaknya tidak ditemukan. Heru sudah mulai panik karena hari sudah gelap waktu itu. Padahal hanya setengah jam dia pergi untuk mandi. Heru memacu mobilnya untuk mencari Lilis. Ia mencari ke setiap sudut kota, namun tetap tak ditemukan. Akhirnya Heru memutuskan untuk pulang ke rumah Widya. Sesampainya di sana, terlihat Widya menyambut kepulangannya dengan girang. Mas udah pulang, sapanya sambil menyambut dan mencium tangan Heru. Heru melangkah lesu dan tidak menjawab Widya. Ada apa mas? Tanya Widya. Lilis, kenapa dia tiba-tiba pergi? Ucap Heru yang masih bingung akan perilaku Lilis yang tiba-tiba menghilang. Widya mengernyit heran. Pergi? Pergi kemana mas? Tanyanya lagi. Mas juga nggak tahu. Jawabnya cemas. Mas sudah cari kemana-mana, tapi Lilis dan anak Mas belum ketemu juga. Ratapnya sedih. Widya tersenyum tipis dan menenangkan perasaan suaminya yang sedang gelisah saat itu. Mas nggak perlu cemas ya, nanti kita cari sama-sama. Mas udah makan belum? Tanya Widya merayu. Di saat genting seperti ini, mana bisa aku makan? Jawabnya kesal, kemudian berlalu meninggalkan Widya. Widya mendengus kesal dan pergi ke kamar Isman. Mas Isman, aku gak habis pikir. Kenapa wanita itu selalu jadi penghalang hubunganku dengan Mas Heru? Gerutunya. Shh, tenang. Kamu gak usah khawatir lagi. Wanita murahan itu sudah Mas lenyapkan. Dia gak mungkin jadi penghalang hubungan kalian lagi. Jelas Isman sambil tersenyum licik. Widya nampak girang mendengar jawaban Isman, tanpa bertanya kapan dan bagaimana kakaknya itu melenyapkan Lilis. Sudah 2 hari, Heru mencari letak keberadaan Lilis dan anaknya. Sampai dirinya mencari Lilis ke kampung tempat tinggalnya dulu, sebelum Heru memboyongnya ke kota. Di tengah kebingungannya, Heru bertemu Asep dan menanyai Asep akan kepulangan Lilis. Atuh kan, gak mungkin si Lilis teh balik lagi ke sini. Kan akan tahu kalau bapaknya teh sudah meninggal. Lagi pula, Lilis tidak memiliki saudara lagi di sini kan? Jelas Asep. Mendengar penuturan Asep, Heru semakin gelisah dibuatnya. Kemana lagi Mas harus mencarimu, Lis? Gumamnya sedih. Widya nampak sedang berhias di depan cermin. Ia sedang menunggu kepulangan Heru. Hatinya nampak sangat bahagia, karena satu-satunya benalu dalam hubungan rumah tangganya dengan Heru sudah disingkirkan. Ini semua karena kerja keras kakaknya, Isman. Selain sangat sayang terhadap Widya, Isman juga tidak ingin kehilangan hak di rumah itu. Mengingat Widya yang tidak bisa memiliki keturunan, justru dimanfaatkan oleh Isman untuk bisa memiliki salah satu perkebunan milik Heru. Di tengah asiknya bercermin, tiba-tiba, "Ah!" teriak Widya. Widya berteriak histeris seperti sedang melihat sesuatu.
Kemudian Isman dengan tergopoh berlari menyusulnya. Ada apa, Wit? Tanya Isman yang nampak terkejut. Keringat dingin mengalir deras di sekujur tubuh Widya. Dia masih menutupi wajahnya. Kenapa, Wit? Tanya Isman lagi. Itu mas, ada lilis mas, ada lilis di kaca. Pekiknya sambil menunjukkan jarinya ke arah cermin. Mana? Nggak ada, Wit. Ngaco kamu. Lilis sudah mati, Wit. Bentak Isman. Tapi mas, aku lihat dengan jelas wajahnya yang berlumuran darah mas. Dia menggendong bayinya yang sudah tidak berbentuk lagi mas. Jelas Widya dengan sangat ketakutan. Wit, denger ya. Lilis sudah mati bersama bayinya. Dan Heru masih mencarinya sampai sekarang. Jadi, kamu jangan menunjukkan sikap yang membuatnya Heru curiga terhadap kamu. Bisa bahaya. Kamu nggak mau kan kalau Heru tahu yang sebenarnya? Hasut Isman. Enggak mas, nggak mau. Aku nggak mau kehilangan mas Heru. Saut Widya terbata. Tak lama kemudian, terdengar suara klakson mobil Heru. Widya segera menghapus air matanya dan bergegas menemui Heru. Widya menyambut kedatangan Heru dengan wajah cerianya. Namun Heru justru nampak murung karena tidak berhasil mencari tahu keberadaan Lilis. Heru merebahkan punggungnya di sofa. Kemudian tiba-tiba dirinya menangis sesenggukan. Ya Allah, di mana anak dan istriku? Aku sudah berusaha mencari mereka ke setiap sudut kota. Bahkan aku mencari mereka keluar kota, bahkan ke kampung-kampung. Tapi mereka belum ditemukan. Ya Allah, maafkan aku jika selama ini aku mengabaikan Lilis. Aku janji setelah aku menemukan Lilis, aku akan menikahinya secara resmi. Rengek Heru. Widya geram mendengar setiap ucapan Heru. Ingin rasanya detik itu juga dirinya memberitahu jika Lilis sudah meninggal, supaya Heru bisa segera melupakan Lilis, si gadis kampung itu. Namun Widya menatap ke arah Isman dan mendapat kode dari Isman agar dirinya menenangkan Heru. Widya mengangguk paham. Dengan terpaksa, Widya memasang muka manis dan bersilat lidah. Mas, tenang mas, mungkin hari ini belum berhasil, tapi lain kali pasti ketemu mas, ujar Widya. Sampai kapan, Wit? Bahkan aku belum sempat memberi nama pada anakku. Ratapnya lagi. Widya terus membujuk agar Heru tetap tenang dan berusaha meredam kesedihannya. Dengan segala rayuan yang diluncurkan Widya kepadanya, akhirnya Heru bisa tenang, meski dalam waktu yang sebentar. Lis, kamu kemana aja? Mas sudah nyariin kalian kemana-mana. Sekarang kita pulang. Ajak Heru yang melihat Lilis sedang menangis di pinggir sebuah rel kereta. Mas, maafin Lilis udah bikin Mas Heru sedih dan khawatir sama Lilis. Tapi Lilis gak bisa ikut pulang mas, ratapnya. Kenapa, Lis? Bahkan aku belum puas melepas rinduku sama kalian. Aku juga belum sempat kasih nama untuk jagoan kecil kita. Ayo kita pulang ke rumah Mas sama Widya, supaya kamu gak sendirian kalau Mas tinggal keluar kota. Pucuk Heru. Aku takut mas. Mas, aku kedinginan mas, ratapnya lagi. Dan tiba-tiba saja tubuh Lilis menggigil dan mengeluarkan darah segar. Lilis, kamu kenapa? Tanya Heru panik. Lilis, apa yang terjadi sama kamu? Pekiknya lagi, namun Lilis tetap diam menunduk. Lilis, Lilis, Lilis! Teriak Heru dan tiba-tiba dirinya terbangun dari tidur. Ya Tuhan, ternyata cuma mimpi. Gumamnya seraya menyeka keringat yang mengucur di wajahnya. Heru menoleh ke arah jam dinding, dan waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Ditengoknya Widya yang terbaring di sampingnya. Namun setelah diraba, ternyata Heru hanya mendapati sebuah bantal guling yang ditutupi selimut. Loh, kemana Widya? Mas, udah 3 hari ini aku selalu mimpi tentang Lilis mas. Aku juga takut setiap kali mendengar suara-suara teriakan di rumah ini mas, ratap Widya ketakutan. Mas juga mimpi aneh. Kemarin malam cuman Mas gak berani cerita ke kamu. Takutnya kamu kepikiran. Sahut Isman cemas. Tapi ternyata kamu juga diganggu sama arwah Lilis.
Tambah Isman yang ternyata mereka sama-sama tidak bisa tidur karena didatangi oleh Lilis di dalam mimpi. Tiba-tiba Heru masuk ke kamar Isman dan menghajar Isman. Rupanya Heru tidak sengaja mendengar percakapan mereka ketika dirinya hendak mencari Widya. Satu lagi pukulan dari Heru ke wajah Isman, membuat Isman tersungkur ke lantai dan mengeluarkan cairan merah di hidungnya. Apa yang udah Mas lakukan kepada Lilis? Bentaknya seraya menarik kerah baju Isman. Mas Heru, sabar mas, pekik Widya. Diam kamu. Mas Heru, kita emang dimimpiin Lilis mas, tapi kita nggak tahu apa-apa. Pungkas Widya membela diri. Ya Her, aku sama Widya nggak tahu apa-apa. Widya cuma cerita ke aku kalau dia mimpi tentang Lilis. Dan aku juga sempat bermimpi tentang Lilis. Mungkin karena kita juga sama-sama khawatir tentang keadaan Lilis dan anak kamu Her. Percayalah sama aku. Ucap Isman berbohong. Heru melepaskan cengkeramannya dan mempercayai ucapan Isman. Widya segera memeluknya dan menenangkan Heru dengan rayuan manisnya. Siang itu Heru kembali mencoba mencari Lilis. Kali ini Heru mendatangi kontrakan Lilis dan mencoba menanyakan kepada salah seorang tetangganya yang sempat ia titipkan Lilis waktu itu. Selamat siang Mbak Yanti. Sapa Heru kepada wanita seumuran dirinya yang sedang berbelanja di sebuah warung. Siang, Mas Heru. Wah, selamat ya mas. Akhirnya Mas Heru sekarang jadi seorang ayah. Sampai-sampai sibuk gak pernah ke kontrakan lagi. Sahut Yanti bahagia. Iya, terima kasih Mbak. Tapi maksud kedatangan saya ke sini justru saya ingin menanyakan perihal Lilis Mbak. Ucap Heru gugup. Lilis? Kenapa sama Lilis? Dia sama anaknya sehat-sehat aja kan mas? Tanya Yanti mulai cemas. Begini Mbak, saya sedang mencari Lilis Mbak. Sudah beberapa hari ini saya mencari Lilis tapi belum ketemu. Ratap Heru. Ya Allah, kok bisa begini kejadiannya mas? Sahut Yanti terkejut. Padahal setahu saya Lilis sudah dibawa pulang ke rumah istri pertama Mas Heru waktu itu. Soalnya dari setelah Lilis melahirkan, saya nggak pernah lihat Lilis kembali ke kontrakan ini lagi. Jelasnya lagi. Heru nampak berpikir. Mbak Yanti pernah dengar sesuatu atau Lilis pernah cerita apa gitu sama Mbak Yanti? Tanyanya lagi. Enggak sih mas, cuma sekali dia bilang sebelum dia melahirkan. Katanya Mbak Widya istri pertama Mas Heru itu gak pernah suka sama Lilis. Udah gitu aja. Mbak Yanti pernah lihat gak ada laki-laki datang ke kontrakan Lilis kalau saya sedang keluar kota, sekitar jam 2 siang atau pas malam hari? Gak ada tuh mas. Soalnya setiap jam 2 siang Lilis itu selalu ke rumah saya kalau pas Mbak Widya gak kesini. Terus kalau malam kan saya yang nemenin Lilis. Soalnya dia bilang dia takut sendirian di kontrakan, apalagi sedang hamil besar. Jelas Yanti. Heru nampak mengepalkan tangan. Widya sudah berbohong selama ini, Gumamnya. Yaudah Mbak, terima kasih infonya. Saya harus segera mencari Lilis lagi. Pamitnya. Iya mas, semoga secepatnya Lilis bisa ditemukan. Sahut Yanti. Mas Isman! Jerit Widya dari dalam kamar mandi. Ada apa Wid? Teriak Isman yang panik saat mengetahui Widya telah terkunci di dalam kamar mandi. Tak lama, terdengar suara mobil Heru yang memasuki halaman rumah. Isman buru-buru menghampiri Heru dan mengatakan perihal Widya. Heru bergegas berlari menuju kamar mandi. Pintu didobrak sekuat tenaga. Namun pintu kamar mandi itu nampak sulit sekali untuk dibuka. Isman sibuk mencari kunci cadangan, tapi tak berhasil menemukannya. Sedangkan suara Widya sudah tidak terdengar lagi. Heru masih berusaha mendobrak pintu kamar mandi. Dan akhirnya pintu itu terbuka dan terlihat Widya sedang terkulai lemas di kamar mandi. Heru mengangkat tubuh Widya dan membaringkannya di sofa. Heru dan Isman berusaha menyadarkan Widya. Isman mengambil air putih
dan mencipratkannya di wajah Widya. Tak lama Widya pun sadar. Widya menangis dan memeluk Heru dengan sangat erat. Terlihat ketakutan tersirat di wajahnya yang pucat. Keringat dingin mengucur membanjiri tubuhnya. Heru nampak bingung melihat keadaan Widya. Sedangkan Isman, sepertinya ia sudah mengerti apa yang sedang terjadi kepada Widya. Isman memilih diam berpura-pura tidak tahu. Heru membaringkan tubuhnya di sofa. Sore itu ia merasa sangat lelah karena seharian mencari Lilis dan ditambah keadaan Widya yang sangat memprihatinkan. Tak lama matanya terpejam. "Mas Heru, tolong aku mas," rintih seseorang di kegelapan malam. Lilis, kamu di mana, Lis? Sahut Heru yang mendengar suara ratapan Lilis. "Mas, sakit mas, tubuhku sakit, aku juga kedinginan," ratapnya lagi. Heru semakin mempercepat langkahnya mencari asal suara. Tiba-tiba dirinya melihat Lilis yang sedang terbaring di sebuah bangsal rumah sakit. Tak lama seorang perawat menghampiri dirinya dengan membawa seorang bayi. Lilis nampak tersenyum bahagia dan segera menggendong bayinya dan memeluknya erat. "Bu Lilis, hari ini sudah diperbolehkan pulang ya Bu? Nanti saya bantu untuk menyiapkan kepulangan Ibu," ucap suster itu ramah, kemudian pergi meninggalkan ruangan. Terlihat wajah lembut Lilis yang sedang tertawa dan asyik mengajak ngobrol bayinya. Tak lama, Isman masuk ke ruangan menghampiri Lilis. Lis, hari ini kamu sudah boleh pulang? Tanyanya. "Iya mas." "Loh, Mbak Widya mana?" tanya Lilis. Makanya aku yang disuruh Widya buat jemput kamu. Kita pulang ke rumah Widya, sahutnya. Lilis pun mengangguk. "Loh, mas, ini mau kemana? Bukannya rumah Mbak Widya belok kanan?" tanya Lilis bingung ketika tahu bahwa Isman membelokkan mobil ke sebelah kiri. "Udah, kamu diam aja," ketusnya. Lilis mulai curiga dan merasa khawatir. Lilis berusaha mencari cara untuk keluar dari mobil. Tiba-tiba Lilis meloncat dari dalam mobil Isman yang sedang melaju. Lilis berhasil keluar dari mobil Isman, meski tubuhnya sakit karena terjatuh ke aspal. Lilis memeluk bayinya dan berusaha melarikan diri. Namun Isman tetap berusaha mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Lilis berlari sambil sesekali berteriak mencari bantuan. Namun karena tempat yang lumayan sepi dan tidak terlihat rumah penduduk, teriakan Lilis pun sia-sia. Sementara Isman berhasil mengejarnya. Dan mereka tiba di pinggir sebuah rel kereta api. Lilis sangat ketakutan melihat Isman yang berdiri di hadapannya dengan mata melotot. "Mas, saya mohon mas, jangan sakiti saya dan bayi saya," ratapnya memohon. "Kamu itu sudah membuat hidup Widya menderita. Kamu merebut suaminya. Sekarang kamu juga harus merasakan apa yang Widya rasakan," bentak Isman sambil merebut bayi dari gendongan Lilis dan melemparkannya ke tengah rel kereta. "Tidak!" pekik Lilis. Kemudian Lilis menyusul hendak mengambil bayinya. Dan tiba-tiba Isman menabrak tubuh Lilis dengan mobilnya. Lilis terpental lumayan jauh. Isman mengambil bayi Lilis yang sudah tidak bernyawa dan menaruhnya ke dalam karung, dan menghampiri tubuh Lilis yang terpental jauh dari rel. Dia mengangkat dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dia mempercepat laju mobilnya menuju sebuah danau. Tanpa membuang waktu, Isman melemparkan karung berisi bayi Lilis, kemudian tubuh Lilis yang bersimbah darah ke dalam danau. Setelah itu, Isman pergi meninggalkan danau setelah memastikan mereka telah hanyut di dasar danau. Heru yang sejak tadi menyaksikan hal mengerikan itu seakan tak mampu berbuat apa-apa. Dirinya hanya bisa menangis melihat kejadian yang menimpa Lilis dan anaknya. Dan "Lilis!" teriak Heru ketika dirinya terbangun dari tidur.
Heru berkali-kali mengusap pipinya, berharap hal yang baru saja ia lihat adalah mimpi belaka. Heru merasa semakin khawatir, karena sampai saat ini ia belum berhasil menemukan keberadaan Lilis. Heru hendak bertanya kepada Isman, namun hal itu ia urungkan, dan lebih memilih untuk menyelidiki secara diam-diam. Pagi itu Isman bersiap untuk pergi ke perkebunan. Namun tiba-tiba saja Widya mencegahnya untuk pergi. "Mas, jangan pergi hari ini ya. Mas Heru juga mau keluar kota hari ini. Aku takut sendirian, Mas," bujuknya. Wid, jangan kayak anak kecil deh. Kamu kan bisa minta teman kamu atau siapalah buat nemenin kamu di sini, sahut Isman. Lagian, ini kesempatan bagus buat cari perhatian Heru, supaya nanti salah satu perkebunannya jadi milik aku, tambahnya. Tapi Mas, ucapan Widya terpotong oleh Isman. Shh, udah ya Wid, tolong banget jangan mikir macam-macam lagi. Nanti Heru bisa curiga, ucapnya seraya bergegas pergi. Heru yang sejak tadi menguping pembicaraan mereka, bersembunyi di balik tembok dan membiarkan Isman pergi. Nampak Widya yang masih berdiri menatap kepergian Isman dengan wajah cemas. Tak lama, Heru pun berpamitan kepada Widya untuk pergi keluar kota. Yang sebenarnya ia bermaksud untuk membuntuti Isman. Heru melihat Isman bersama beberapa orang temannya sedang asik berjudi. Menurut Agi, orang kepercayaan Heru yang menjaga salah satu kebun miliknya, akhir-akhir ini pendapatan perkebunan menurun. Padahal Agi melihat setiap harinya petani-petani selalu menjual hasil perkebunan yang sangat melimpah dan selalu habis tak bersisa. Namun bukannya bertambah, justru pendapatan semakin berkurang. Ini terjadi semenjak Isman memegang kendali perkebunan milik Heru. Heru mengikuti Isman yang pergi menemui teman-temannya. Ia bersembunyi di balik semak. Heru mendengar canda tawa dari bibir mereka. Sampai salah seorang teman Isman menanyakan hal yang membuat Heru terkejut. Man, gue lihat tiap hari duit lu banyak terus, kayak nggak ada habis-habisnya, tahu nggak? Tanya salah seorang teman Isman. Iya dong, sekarang kan gue udah jadi bos. Gue jadi bos perkebunan sekarang. Hahaha. Sahutnya seraya melempar beberapa lembar uang. Lu bilang ini kebunan punya adik ipar lu. Ya memang punya dia, tapi sekarang gue yang pegang. Ya pinter-pinter lah nyelipin beberapa lembar uang. Gelak tawa Isman diikuti teman-temannya. Terus bini kedua ipar lu yang katanya bakal jadi saingan lu, gimana kabar dia? Hahaha, udah beres, udah gua habisin dia sama bayinya. Sekarang udah gak ada yang jadi penghalang gua buat menguasai perkebunan milik Heru. Hahaha. Jelas Isman sambil tertawa terbahak-bahak. Heru yang sejak tadi menguping pembicaraan mereka merasa sangat geram dan langsung menggerebek Isman. Teman-teman Isman terkejut akan kedatangan Heru yang secara tiba-tiba. Mereka sontak berlari kocar-kacir meninggalkan tempat perjudian. Sementara Isman sudah terjebak oleh cengkeraman Heru dan tidak bisa melarikan diri. Heru menatap tajam ke arah Isman dan mulai membabi buta mengajar Isman, seraya terus menyuruh Isman mengakui perbuatannya terhadap Lilis. Isman yang sudah babak belur akibat pukulan-pukulan Heru akhirnya menyerah. Tak lama beberapa orang polisi datang dan membekuk Isman. Sementara di rumah, nampak Widya mondar-mandir gelisah dan ketakutan. Widya berkali-kali mendengar suara-suara tangisan bayi dan rintihan seorang wanita. Widya berusaha menutup telinganya. Namun suara-suara itu seakan tak pernah pergi, bahkan semakin mendekat ke arahnya. Widya berlari ke kamar dan menutupi dirinya dengan selimut. Ia berteriak histeris meminta mereka untuk pergi dan tidak mengganggunya. Namun teriakannya justru mengundang gelak tawa dari suara-suara rintihan itu. Tak lama muncul sosok yang menyeramkan di hadapan Widya. "Ah!" teriak Widya dan berlari menuju pintu depan. Namun sosok itu menarik tubuh Widya dan mengangkatnya ke udara. Setelah itu melemparkannya ke lantai. "Ampun, tolong, tolong jangan sakitin aku, tolong!" teriaknya lagi. "Mbak Widya,
Terdengar suara Lilis cekikikan memanggil nama Widya. Lilis, Widya terperangah melihat sosok Lilis yang menggendong bayi di hadapannya. Tolong jangan sakitin aku, Lis, ucap Widya memohon. Apa kamu mengampuni aku dan anakku, Mbak? Padahal kamu tahu kalau Mas Isman mengincar nyawaku dan anakku yang baru saja lahir ke dunia ini. Bahkan dia belum sempat melihat ayahnya, ratap Lilis. Lis, maafin aku, Lis. Aku cuma takut kasih sayang Mas Heru sepenuhnya pindah ke kalian dan Mas Heru melupakan aku. Jelasnya seraya menangis sesenggukan. Bahkan kamu pun meragukan kasih sayang Mas Heru, Mbak. Padahal Mas Heru sangat menyayangi dan menghormatimu. Lilis memberi tatapan tajam ke arah Widya, dan seketika wujudnya menjadi sosok menyeramkan dengan tubuh berlumuran darah. Mas Isman telah melempar bayiku ke rel kereta. Ia sama sekali tidak peduli dengan tangisan ketakutan yang menyelimuti bayiku malam itu. Namun dia menabrak tubuhku sampai terpelanting jauh saat aku hendak mengambil anakku yang sudah tidak bernyawa. Mas Isman kemudian menyeret tubuhku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Kemudian dia membawa kami ke tempat yang sangat asing bagi kami. Mas Isman membuangku dan jasad bayiku ke dalam danau. Padahal dia tahu kalau aku masih hidup saat itu. Dia seolah tak mendengar ratapanku, Mbak. Widya terperangah mendengar ucapan Lilis. Dirinya sama sekali tidak tahu jika Isman melenyapkan Lilis dan bayinya secara sadis. Widya terus memohon pengampunan Lilis. Namun terlambat. Lilis sudah tidak mau mendengar lagi ratapannya. Lilis menyeret tubuh Widya dan membenturkannya ke dinding. Hingga kepala Widya mengeluarkan darah segar dan kemudian tak sadarkan diri. Heru melangkah masuk ke dalam rumah setelah urusannya dengan Isman selesai di kantor polisi. Dirinya terkejut ketika melihat seisi rumah yang berantakan. Beberapa barang pecah dan berserakan di lantai. Heru juga melihat darah berjajaran di lantai. Heru semakin kalut dan beberapa kali memanggil nama Widya. Heru mengikuti bercak darah di lantai dan melihat Widya terkamar di sudut ruangan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Heru mencoba menyadarkan Widya, namun tak berhasil. Kemudian Heru bergegas membawa Widya ke rumah sakit. Widya dibawa ke ruang IGD dan segera mendapat pertolongan dokter. Dokter mengatakan, jika benturan yang terjadi di kepala Widya membuatnya akan kehilangan ingatan. Bahkan mungkin Widya akan kehilangan jati diri selamanya. Heru sangat bersedih mendengar penjelasan dokter. Di dalam jeruji besi, Isman terus-menerus diteror oleh sosok Lilis. Hal itu membuat Isman sangat ketakutan. Isman lalu menulis sebuah surat untuk Heru. Sebelum akhirnya Isman memilih untuk bunuh diri karena tak kuat menahan teror-teror mengerikan dari arwah Lilis. Keesokan harinya, Heru mendapat kabar dari kantor polisi bahwa Isman telah bunuh diri. Dan salah seorang penjaga lapas menyerahkan sepucuk surat yang ditulis Isman untuknya. Perlahan Heru membaca surat itu dan tanpa terasa air matanya menetes. Ia tak menyangka Isman dan Widya akan senekat itu melenyapkan Lilis dan anaknya. Heru menyesali perbuatan Isman dan Widya, dan sekarang pun Widya telah mendapat hukuman atas perbuatannya. Sudah 1 minggu Widya dirawat karena sekarang dirinya mengalami gangguan jiwa. Sore itu, Heru mendatangi danau tempat Lilis dan anaknya dibuang. Heru menebar bunga untuk menghormati arwah Lilis. Lilis, kamu akan selalu ada di hati Mas selamanya, ucapnya lirih. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Dan tetap tunggu cerita-cerita dari saya yang selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dah.